Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya bisa menjumpai lagi teman-teman semua meskipun secara online. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Bagaimana dengan usahanya? Semoga dilancarkan, semoga dimudahkan segala urusannya dan diberkahkan rezekinya. Baiklah teman-teman, mengawali video ini aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video aku, selalu setia menyimak video-video aku sampai selesai. Dan di video kali ini seperti biasa aku masih ngebahas mengenai dunia persembakoan. Ketika kita membuka sebuah warung sembako atau toko sembako, di awal buka toko biasanya kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Dan itu juga yang aku alami dulu ketika aku pertama kali buka toko sembako. Dan buat kalian yang berniat untuk membuka toko sembako, sebaiknya kalian simak dulu video aku supaya kalian tidak melakukan hal-hal bodoh seperti yang pernah aku lakukan. Karena sesuatu hal yang baru, jadi kita sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Diharapkan dengan adanya video ini bisa menjadi semacam gambaran ya, atau sebuah contoh kasus yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua ketika mau memulai membuka sebuah toko sembako. Dan semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan dulu bisa kalian hindari atau setidaknya bisa kalian minimalisir ya teman-teman. Apa saja sih kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan di masa lalu? Di antaranya adalah terlalu bersemangat ketika pertama kali berbelanja barang dagangan ke agen, sehingga kita membeli hampir semua jenis barang dengan jumlah yang tidak terukur, yang akibatnya banyak sekali barang-barang yang seharusnya tidak dibeli dulu karena termasuk barang-barang yang slow moving, tapi karena ketidaktahuan itu akhirnya dibeli juga. Disinilah pentingnya kita untuk mengetahui jenis-jenis barang berdasarkan tingkat penjualannya. Nah, disinilah kita harus tahu barang-barang yang mana aja yang termasuk jenis barang slow moving atau yang lambat lakunya, dan yang mana aja yang termasuk jenis barang fast moving atau barang-barang yang cepat lakunya. Bukan berarti kita nggak boleh mengadakan atau menjual barang-barang yang sifatnya slow moving ya, bukan. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita pertama kali membuka toko, biasanya seperti yang aku alami, kita memiliki kendala di bidang permodalan. Dalam arti kita punya modal yang sedikit atau minim ya. Nah, jadi kita itu harus berbelanja barang dagangan yang fast moving supaya cepat terjual dan modalnya bisa berputar dengan cepat. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kesalahan berikutnya adalah terlalu sering tutup toko. Entah karena sebuah keperluan atau karena sebuah halangan, kita jadi sering sekali menutup toko yang seharusnya itu tidak dilakukan ketika kita pertama kali membuka toko sembako. Karena di awal buka toko itu adalah awal perkenalan kita dengan para pelanggan. Dimana ketika seseorang berbelanja ke toko kita, lalu kemudian orang itu balik lagi ke toko untuk berbelanja pas toko kita sedang tutup. Nah, itu kan akan menimbulkan rasa kecewa sehingga kita gagal memiliki pelanggan. Sebagai solusinya, aku dan Pak suami bagi tugas. Misalkan kalau ada undangan, biasanya kalau misalkan undangannya itu dari pihak temannya Pak suami, maka Pak suami yang akan datang, aku yang jaga toko. Atau kalau misalkan surat undangannya itu dari teman aku, maka aku yang akan undangan dan Pak suami yang jaga toko. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana kalau misalkan ada acara keluarga? Nah, biasanya untuk acara keluarga atau misalkan silaturahmi ke saudara atau ke orang tua, biasanya kami melakukannya pada malam hari, ba'da maghrib atau ba'da isya. Intinya kita harus konsisten buka toko setiap hari, jangan terlalu sering tutup, jangan terlalu sering libur, supaya toko kita bisa dikenal oleh masyarakat
dan bisa mengundang pembeli untuk menjadi pelanggan tetap. Kesalahan berikutnya adalah menyediakan barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tempat kita berjualan. Jadi kita harus menyesuaikan barang-barang apa saja yang akan dijual di toko kita, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitaran tempat kita berjualan. Sebagai contoh toko aku ya, toko aku ini letaknya di pertigaan jalan sebuah pasar di pinggir jalan raya, di mana di sini sangat laku sekali kalau kita berjualan minuman, mulai dari air mineral, minuman bersoda, minuman teh atau apapun itu yang dingin-dingin, termasuk es krim, juga rokok dan snack-snack atau kue-kue. Tentunya akan sangat berbeda dengan toko-toko lain atau warung-warung lain yang berjualan di perumahan atau di perkampungan. Seperti itu ya teman-teman. Kesalahan berikutnya adalah jam buka dan tutup toko yang tidak beraturan. Jadi kalau misalkan kita biasa buka toko jam 7 pagi, usahakan besok, lusa, dan seterusnya kita buka di jam yang sama. Jangan sampai kita buka jam 7 pagi, besoknya buka jam 8, besoknya lagi jam setengah 9, kemudian besoknya lagi berubah-ubah lagi waktunya. Sehingga yang mau belanja pun jadi tidak punya waktu yang tepat kapan dia harus datang ke toko kita. Begitu juga dengan jam tutup toko harus konsisten ya. Berikutnya kesalahan terakhir adalah dengan sengaja membiarkan barang-barang bertumpuk-tumpuk di dekat etalase dan di dekat meja kasir yang letaknya di depan dengan tujuan agar toko kita terlihat penuh. Ini sangat mengganggu ya teman-teman. Justru kita harus membiarkan area ini menjadi area yang bebas dari barang-barang bertumpuk, supaya orang-orang atau pelanggan kita yang mau berbelanja ke toko kita itu dapat leluasa mondar-mandir keluar masuk toko untuk memilih barang-barang dan membayarnya ke meja kasir. Nah, seperti itulah penjelasannya ya teman-teman. Diharapkan dengan penjelasan yang cukup panjang lebar ini bisa membuat teman-teman mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari ketika kita mau membuka toko sembako. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.